Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa saham BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI. Yang dimana analisa ini berlaku mulai tanggal 25 Maret sampai 28 Maret 2024. Karena di tanggal 29 ada libur bursa, jadi berlaku di tanggal 25 sampai 28 Maret 2024. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Di sana biasanya saya membagikan analisa saham menarik, kemudian saham-saham scalping, menu sore, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Dan juga Antek Saham memiliki membership premium, tentunya teman-teman akan mendapat benefit yang lebih banyak jika join ke Antek Saham Premium. Salah satunya adalah akan mendapatkan rekomendasi saham setiap harinya, tentunya lengkap dengan trading plan, seperti area target dan juga area stop loss. Ada juga belajar analisa teknikal saham. Jadi jika teman-teman berminat join Antek Saham Premium, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Oke, untuk analisa ini saya record di tanggal 23 Maret 2024. Jadi berlaku di tanggal 25 Maret di hari Senin depan. Oke, untuk analisanya kita mulai dari BBRI terlebih dahulu. Sebelumnya untuk BBRI, pada video sebelumnya sudah pernah saya bagikan pada saat harga masih di sini, masih di area support 6050. Dan saya membagikan view-nya seperti ini. Jika belum breakdown support 6050, maka BBRI akan lebih cenderung bergerak naik karena satu minggu ke depannya akan membagikan dividen. Boleh kita lihat di sini untuk BBRI bergerak turun setelah mencapai resisten di 6375. Ini juga berdepatan dengan ex-date-nya. Ex-date di tanggal, kalau nggak salah, 14 Maret 2024. Jadi ex-date dividennya pada BBRI di bulan Maret ini di tanggal 14 Maret. Dan boleh kita lihat turun sekitar minus 3,91%. Dan setelah mencapai support di 6050, boleh kita lihat di sini membuat false break. Jadi kita gunakan satu support yang di sini saja. Support di 5950. Boleh kita lihat setelah mencapai support ini harga mulai rebound kembali walaupun sebelumnya BBRI breakdown low yang di sini. Yang di sini boleh kita lihat low di 6050 sudah di breakdown. Akan tetapi harga mampu bergerak naik kembali di atas support 6050 ini. Jadi untuk BBRI masih berpotensi sideways ya di sini, masih berpotensi sideways atau memasuki area gap pada saat ex-date-nya. Ini menjadi area gap sekitar 3%-an seperti yang tadi. Jadi untuk BBRI berpotensi masuk ke area gap, lalu turun kembali ke area support 5950. Sebelum kita lanjut, kita cek dulu bagaimana bandar volume pada BBRI ini. Boleh kita lihat di tanggal 22 Maret, di hari Jumat kemarin, ada akumulasi dari BK, boleh kita lihat, tetapi di RXPD-nya, di broker yang kedua dan yang ketiga, tergolong netral ya, walaupun AK jualan cukup lumayan di sini. Jika kita cek secara satu minggu terakhir, memang terlihat di sini ada distribusi yang normal dari ZP, CC, dan juga KZ. Dan ini juga ditandai dengan setelah pembagian dividen harga mulai bergerak turun. Jika kita cek secara 2 minggu terakhir, oke, ada akumulasi dari BB ya. Kita lihat memang BB beli cukup banyak sampai di tanggal 22 Maret kemarin. Jadi memang sini tanggal 15, oke, BB akumulasi pada saham BBRI dan tergolong bagus ya secara volumenya. Dan sekarang kita cek bagaimana teknikal pada BBRI ini. Nah, seperti yang tadi akan cenderung naik ke area resisten 6375 atau kita buatkan dua area di sini. Area gapnya sekitar di sini.
Oke, sekitar 6.275. Jadi untuk BBRI berpotensi masuk ke area 6.275 sampai 6.375. Lalu setelah mencapai area ini berpotensi turun kembali ke area support di 5.950. Nah, menurut saya akan cenderung sideways di area ini karena boleh kita lihat di sini mulai rally ya dari tanggal 1 November 2023, jadi berpotensi sideways dulu, berpotensi sideways sebelum nanti melanjutkan naiknya atau koreksi lagi ke area 5.600-an. Jadi untuk BBRI, pantau saja area support 5.950 dan juga resisten 6.375. Jadi untuk BBRI saya tidak membuatkan trading plan karena memang masih tergolong kurang bagus ya untuk sekarang. Jadi boleh memanfaatkan masuk di area support dan sell di area resistennya. Pantau support pertama di 5950. Lalu untuk resisten di 6275 sampai 6375. Jadi untuk BBRI berpotensi ya naik ke resistennya. Naik ke resisten lalu bergerak turun kembali ke support 5.950. Nah, jika ingin membuatkan trading plan maka untuk stop loss tentunya harus di bawah dari support 5.950 ini. Sebenarnya boleh saja kita buatkan, tetapi untuk lebih bagus kita harus antri sekitar di 6.075 lalu target di sini. Nah, boleh kita lihat jika kita antri di 6.075 maka akan mendapatkan risk reward ratio yang cukup menarik 1:1,33. Jadi jika ingin masuk pada BBRI saya menyarankan antri di 6.075 dengan stop loss di 5.925. Lalu untuk target boleh di area resisten yang tadi 6.275 sampai 6.375. Oke, untuk BBRI kira-kira seperti itu. Lanjut ke BBCA. Oke, untuk BBCA analisa kita di minggu yang lalu. Oke, seperti ini. Dan akhirnya BBCA mampu breakout resisten di 10.000-nya. Nah, ini menjadi angka psikologis dan mampu di breakout di tanggal 7 Maret. Dan masih tertahan di atas area tersebut. Akan tetapi untuk BBCA ini akan membagikan dividen juga. Dan ex-date-nya di tanggal 25 Maret di hari Senin nanti. Jadi potensi ada penurunan dulu seperti 3 saham big banks yang lainnya seperti BBRI, BBNI, dan BMRI. Maka untuk BBCA berpotensi turun sekitar bisa sampai 3-5% di hari Senin nanti karena di hari tersebut adalah ex-date pembagian dividennya. Jadi untuk BBCA view saya akan lebih cenderung turun dulu, bisa memasuki support 9.725 sampai support di sini di 9.550. Jadi untuk BBCA karena akan ex-date di tanggal 25 Maret, maka akan lebih cenderung bergerak turun ke support yang di sini. Jadi setelah mencapai support ini berpotensi naik lagi. Sebentar saya tandain satu support di 9.550. Jadi untuk BBCA akan turun dulu di saat ex-date-nya, lalu mulai rebound kembali setelah mencapai kedua area support ini. Jadi untuk BBCA pantau saja di hari Senin nanti pada saat membagikan pada saat ex-date-nya. Pantau saja kedua area ini. Jika belum di breakdown, maka untuk BBCA masih berpotensi naik ke area resisten di 10.000 dan juga satu resisten di sini 10.225. Jadi untuk BBCA view saya akan turun dulu ya. Akan turun dulu ke area support, lalu sekitar di hari Selasa atau hari Rabu mulai rebound kembali naik ke area 10.000. Jadi karena akan membagikan dividen maka bisa turun dulu. Sekarang kita cek bagaimana broker summary pada BBCA di hari Jumat kemarin.
Oke, di tanggal 22 dulu. Oke, ada big distribusi ya. Boleh kita lihat dari sini. Big distribusi dari RX, AK, dan ZP. Kemudian yang beli BK, AZ, LG. Dan juga di sini terlihat di indikatornya kurang menarik ya. Dari tanggal 20 Maret mulai ada buangan dari bandar. Jika kita cek dari tanggal 20 Maret, oke. Terlihat RX, AK, PD buangan cukup banyak. Mulai dari tanggal 20 Maret, yang ini menandakan kalau selama bertahan di atas area resisten 10.000, maka ada jualan di sini, yang berarti untuk BBCA akan lebih berpotensi turun dulu. Seperti yang tadi, akan turun dulu ke area support yang di sini. Jadi untuk BBCA ini memang secara broker summary-nya ada jualan, jadi akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Kita cek dulu bagaimana broker summary secara mingguannya, dan juga di sini terlihat masih jualannya. Jadi memang untuk BBCA secara broker summary kurang menarik, dan di hari Senin nanti juga ada ex-date pembagian dividennya, jadi akan sangat berpotensi untuk bergerak turun. Jadi di hari Senin nanti tidak disarankan untuk melakukan pembelian pada BBCA karena akan lebih berpotensi untuk bergerak turun. Jadi untuk melakukan pembelian lebih baik di area di sini. Lebih baik di sini dulu untuk melakukan pembelian pada BBCA. Di area, karena ini menjadi area yang cukup kuat untuk BBCA, yaitu area demand-nya. Oke. Nah, jika ingin masuk pada BBCA boleh menunggu di area demand 9.325 sampai 9.450. Jadi jika nanti menandakan rejection di area demand ini, maka boleh masuk dengan target di area resisten yang tadi. Dan di sini saya akan buatkan trading plan buy on demand, stop loss di sini, lalu target pertama di 9.725, lalu target kedua di 10.000. Jika ingin masuk, boleh menunggu dulu di area demand 9.325 sampai 9.450. Sini saya akan buatkan trading plan-nya buy on demand. Sebentar, 9325 sampai 9450. Target TP1 9725, TP2 di 10.000. 10.000. Lalu SL di 9175. Nah, untuk trading plan pada BBCA boleh nanti teman-teman lihat di sini. Kenapa saya melakukan pembelian di area demand? Karena seperti yang tadi ada ex-date di tanggal 25 Maret atau di hari Senin. Kemudian juga ada distribusi yang cukup besar secara mingguannya pada saham BBCA ini. Jadi akan lebih berpotensi untuk bergerak turun dulu. Lanjut ke saham yang ketiga, ada BMRI. Untuk BMRI boleh kita cek di sini. Oke, masih tertahan ya. Walaupun ex-date-nya di tanggal 20 Maret kalau nggak salah. Boleh kita lihat masih tertahan di support 6.950. Boleh kita lihat masih tertahan. Dan di analisa sebelumnya, saya akan menganalisakan jika masih bertahan di atas support 6.950, maka BMRI akan berpotensi naik ke resisten 7.400. Dan boleh kita lihat area tersebut sudah dicapai di tanggal 15 Maret, lalu bergerak turun sampai ke support 6.950 lagi. Nah, karena di sini sudah menandakan rejection di area support 6.950 ini, maka untuk BMRI berpotensi naik kembali ke area resisten yang pertama di 7.200, lalu yang kedua di 7.400. Ini untuk BMRI ini berpotensi bergerak naik ke area resisten di sini, dua resisten di 7.200 dan juga di 7.400. Akan tetapi tetap pantau support 6.950 pada BMRI, karena jika support ini di breakdown, maka BMRI akan bergerak turun sampai ke
area demand 6.500 sampai 6.600, dan jadi di sini akan terjadi pola double top. Semisal jika support 6.950 di breakdown, maka pola double top akan terjadi. Ini top yang pertama, top yang kedua, dan neckline-nya yang ini. Jadi untuk BMRI sangat penting untuk memantau support 6.950. Dan di sini kita akan cek bagaimana broker summary pada Bank Mandiri ini. Kita cek dulu bagaimana volume di hari Jumat tanggal 22. Kalau kita lihat masih tergolong normal ya, dengan volume yang memang standar saja. Jadi tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dan juga di sini broker bandar volumenya menandakan merah. Kita cek dulu. Bandar volume menandakan merah di hari Jumat kemarin, menandakan kalau di sini ada distribusi. Memang terjadi jika kita lihat ada akumulasi dari CC, akan tetapi di top broker yang kedua dan yang ketiga ada distribusi dari AK dan juga DX. Ini untuk BMR ini tergolong distribusi ya di hari Jumat kemarin. Sekarang kita cek bagaimana secara mingguannya. Oke, tergolong normal atau netral secara volumenya. Kalau kita lihat di sini memang masih tergolong distribusi sebenarnya. Dan juga secara brokernya tergolong distribusi, ada 39 broker yang menjadi jual dan yang membeli ada 43 broker. Jadi tergolong distribusi pada BMRI selama 1 minggu terakhir. Dan sekarang kita balik ke volumenya. Memang secara di hari Jumat kemarin ada akumulasi dari CC, yang berarti di hari Senin nantinya untuk BMRI berpotensi hijau atau berpotensi sideways dulu. Berpotensi sideways di atas support 6.900. Jadi untuk BMRI seperti di sini, setelah mencapai support harga sideways dulu. Jadi nanti untuk BMRI berpotensi sideways lagi di sini sebelum nanti melanjutkan arah, bisa melanjutkan naiknya atau breakdown support 6.950. Nah, maka dari itu untuk BMRI pantau saja jika ada volume yang menarik atau akumulasi di area support, maka boleh masuk lakukan pembelian dengan target di area resisten 7.200 sampai 7.400. Akan tetapi jika ternyata nantinya pada BMR ini ada distribusi di area support, maka lebih baik jangan melakukan pembelian karena berpotensi breakdown support 6.950. Jadi untuk BMRI pantau satu support, saya tidak melakukan pembelian atau saya tidak akan membagikan trading plan-nya karena seperti yang tadi kurang menarik secara broker summary-nya. Jadi pantau saja sampai ada volume. Jika ada volumenya yang menarik, maka boleh masuk melakukan pembelian dengan target di area resisten seperti pada chartnya di sini. Sebut saja pantau suatu support 6950. Jika di breakdown, hargakan melanjutkan turunnya, kan tetapi jika belum di breakdown, maka boleh pantau volumenya. Jika menarik secara volumenya, maka boleh masuk melakukan pembelian dengan target di 7.200 sampai 7.400. Lanjut ke saham yang terakhir, ada BBNI. Oke, untuk BBNI juga tergolong sideways ya di sini. Sideways, dan baru kita lihat analisa kita juga di minggu yang lalu mencapai target di 6.225, dan setelah mencapai resisten ini harga bergerak turun kembali. Untuk BBNI, di sini saya menggambarkan sebuah support trendline yang dimana menandakan kalau BBNI ini sudah atau masih dalam pergerakan naik atau uptrend. Jadi untuk BBNI masih tergolong bagus ya, masih berpotensi naik. Walaupun di tanggal 15 kemarin di X-date-nya turun sekitar minus 5%-an, tetapi masih tertahan di area support di sini. 5.750 sampai 5.800. Jadi support ini masih tergolong kuat untuk BBNI karena harga menandakan rejection setelah mencapai area ini. Jadi untuk BBNI analisanya masih sama. Selama support 5.700 belum di break, dan maka
masih berpotensi naik ke area resisten di 6025 sampai 6225. Akan tetapi jika support 5750 di breakdown, maka lebih baik keluar dari BBNI karena BNI berpotensi turun ke support selanjutnya di 5400 sampai 5350. Sekarang kita cek dulu bagaimana volume pada BBNI. Oke, tergolong boleh kita lihat tergolong normal ya, atau netral di sini, walaupun di hari Jumat kemarin ada akumulasi dari broker BK. Kita cek bagaimana mingguannya. Oke, secara mingguannya terlihat jelas di sini ada distribusi ya dari CC, KZ, dan juga PD. Dan ini juga terlihat secara di sini indikator bandar volume yang menandakan merah mulai dari tanggal 15 dan hanya hijau sekali di tanggal 19 Maret 2024. Dan juga net foreign vessel-nya menandakan merah di sini. Jadi memang tergolong distribusi pada BBNI. Nah, maka dari itu pantau saja satu support di 5750. Jika broker summary seperti yang tadi, maka untuk BBNI ini akan berpotensi breakdown support 5750. Akan tetapi jika semisal nanti di hari Senin atau Selasa mulai ada inflow lagi pada BBNI, maka tentunya akan mulai bergerak naik kembali. Jadi yang paling penting dipantau saat ini pada BBNI yaitu area support 5750. Jika di breakdown, maka BBNI akan melanjutkan turunnya. Lalu kemudian pantau volume atau broker summary setiap harinya. Nah, semisal di hari Senin nanti ada akumulasi, maka BBNI berpotensi naik ke area resistennya. Akan tetapi jika nanti di hari Senin dan juga Selasa masih ada distribusi, maka support ini akan di breakdown oleh BBNI. Nah, maka dari itu pantau saja satu support di 5750. Nah, di sini saya tidak akan membagikan trading plan pada BBNI karena secara broker summary kurang menarik. Jadi saya hanya membagikan view saja dan area mana yang perlu teman-teman perhatikan selama 1 minggu ke depan. Nah, kira-kira begitu analisa saham 4 big banks. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.